Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat karunia yang sangat luar biasa. Ini kita harus syukuri Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama nikmat iman, nikmat Islam. Karena ada yang hidup di masa umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak beriman seperti yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang kedua nikmat sehat walafiat. Jadi ini juga merupakan karunia yang sangat luar biasa. Yang ketiga yaitu nikmat damai. Jadi kita juga terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di beberapa negara yang lain yang mereka pengen ke masjid, pengen ngaji seperti ini, tidak senyaman, setentram, setenang kita semuanya. Maka kita syukuri supaya nikmat ini terus oleh Allah jaga sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak sekalian, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah sudah sampai ke tempat ini dengan baik dan luar biasa. Karena tentu kalau kita mau merenung, saudara-saudara kita juga banyak yang keluar dari rumah, bahkan mungkin lebih dulu dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang mereka pengen sehat karena harus olahraga, jalan kaki dan lain sebagainya. Ada yang mereka keluar ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai dunia saja. Bahkan kadang-kadang belanja kue yang sebenarnya nama dari kue itu udah nyindir, tapi kadang-kadang malah nggak sholat subuh, belanja kue subuh. Belanja kue subuh itu berangkatnya bisa jam 2, Pak. Tapi mohon maaf kadang-kadang malah lupa sholat subuh, padahal yang dibawa belanja ini kue subuh gitu. Ya. Lah Bapak Ibu sekalian ini berangkat dari rumah sudah olahraga, dapat udara segar, tetapi yang sehat bukan hanya jasmani kita, rohani kita juga sehat. Hati kolbu kita juga sehat. Alhamdulillah. Belum lagi kalau kita duduk di majelis taklim seperti ini, Rasulullah sampaikan fa'idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kalian semuanya ketemu, melewati atau menyaksikan di situ ada taman surga, farta'u, maka gabung, mampir, ikut bernikmat-nikmat di situ. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, qalu wa ma riyadul jannah, apa yang Rasulullah maksud taman surga? Karena yang kami dengar selama ini surga itu di akhirat. Kok Rasulullah memerintahkan supaya kita ini ikut bernikmat-nikmat di taman surga? Rasulullah jawab, wa huwa khilaquz zikri, yaitu tempat-tempat dibangun atau diadakan majelis-majelis yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah itu kata Rasulullah, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Banyak para pensyarah hadis menyampaikan bahwa orang-orang yang sering duduk di taman surga ini, yang dimaksud oleh Rasulullah majelis taklim, majelis zikir itu, insya Allah dengan mudah nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang ingin disampaikan supaya kita semakin tambah semangat, Bapak Ibu sekalian. Ke masjid ini semangat, sholat jamaah ini semangat. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kedudukannya muttafaqun alaih, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fi jama'atin yajidu ala sholati fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan. Jadi sholatnya seseorang yang dilakukan dengan sholat berjamaah di masjid itu akan dilipat gandakan kemuliaannya, darajatnya itu lebih daripada 20 darajat. Kalau dalam hadis yang lain 27 darajat. Namun ini ada keistimewaan yang mengikuti, mulai dari Bapak Ibu sekalian baru bangun, di dalam hati itu sudah ada niat begini, saya ini mau ke masjid, itu sudah dihitung, Pak. Sudah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Bahkan ketika kita mau tidur, Bapak Ibu, kita tidur baca doa, di dalam baca doa atau ketika kita mau tidur itu, supaya saya nanti bangun malam untuk qiyamul lail, terus kemudian saya ingin besok pagi sholat subuh ke masjid, itu tidurnya itu sudah dihitung ibadah. Ini hebatnya, untungnya menjadi orang yang beriman. Tidur ini kan mubah, orang-orang juga, orang yang nggak kenal ibadah ya tidur, kita ya tidur. Gitu. Tapi beda Pak, tidurnya Bapak Ibu sekalian ini, apalagi yang sudah istiqomah, itu orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kok sudah bisa istiqomah setiap subuh ke masjid, setiap ada majelis taklim selalu ikut, apalagi syukur-syukur 5 waktu bisa istiqomah ke masjid. Itulah yang dinamakan auliyaillah. Jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara waliullah, kekasih Allah itu enggak mesti harus melihat daripada wah ini punya karomah yang terlihat kharikul adat, tiba-tiba bisa terbang gitu. Malah nanti bapak-bapak punya mobil nggak laku kalau sampai bisa terbang ya. Jadi ya biasa saja, dipandang secara pandangan manusia ya normal-normal saja, tetapi kita menjadi kekasih Allah. Kadang-kadang mohon maaf malah di pandangan manusia agak kurang diperhitungkan, Pak. Agak kurang diperhitungkan. Tetapi karena memang hatinya ini sudah lurus ke Allah, istiqomah. Ulama mengatakan al-istiqomatu abdulul minal karomah. Jadi istiqomah itu lebih abdul, lebih istimewa daripada karomah. Karomah itu adalah keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasih-kekasihnya. Makanya saya di jadwal untuk ngisi ini sebenarnya niatnya numpang kemuliaan sama bapak-bapak, ibu-ibu, supaya nanti kalau di surga nggak kelihatan, dicari ya Pak ya. Dicari, itu seperti riwayat Imam Ibnu Mubarak kan begitu. Ini yang kadang-kadang muncul di masjid ngomong sok-sokan kok gak ada di surga, gak kelihatan, ini gimana ya? Wah ini Pak Jirawan cari ini. Wah ini Abdurrahman masih gelimpangan di bawah, dipanggil Pak, diambil lah, diminta sama Allah supaya dinaikkan. Itu pentingnya kita punya berteman dengan orang-orang
soleh. Di dalam riwayat Imam Ibnu Mubarak, nanti kita Bapak sekalian sering ketemu di tempat baik begini. Ini pentingnya berkumpul sama orang-orang soleh itu. Kalau ya semuanya kita berdoa, saya yakin Bapak Ibu sekalian lah, yadkhulunal jannah bil ghairi hisab, jadi masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab. Amin. Tapi andai saja kita itu kok terus kemudian tidak muncul di sana, enaknya punya teman-teman orang soleh itu, Pak. Mereka cuma akan mencari kita di surga itu. Kok nggak kelihatan? Dan di dalam satu riwayat, semua permohonan kita untuk teman kita supaya diangkat ke dalam surga itu dikabulkan oleh Allah. Karena memang orang yang beriman, itu sekalian, itu semuanya nanti akan masuk surga. Walaupun sekecil apapun imannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah kecil hati, nanti saya kira-kira masuknya kemana? Surga, Pak. Ibu-ibu masuk surga, apalagi udah, ya Allah, hatinya udah tergantung ke masjid, ini udah kemana lagi kalau nggak ke surga? Tetapi kadang-kadang ada manusia ini dosa-dosa yang ketika wafat itu belum terselesaikan, belum terampuni semua. Nah, inilah yang menyebabkan orang mampir walaupun sebentar. Tapi perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya teman-teman orang soleh, nah ini penting. Kita sering kumpul di majelis taklim seperti ini, banyak teman orang-orang soleh. Umpama ada orang wafat, masih ada doa, itu mohon maaf, masih ada dosa yang belum diampuni. Dan itu Rasulullah yang mencontohkan. Banyak doa-doa yang Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Malah doa ini, Pak. Doa ini menjadi rukun khutbah kedua setiap khotib hari Jumat. Makanya ini hati-hati, khutbah Jumat itu sama atau nggak sama dengan ceramah begini. Ceramah ini agak keliru dikit nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah Jumat itu syarat rukunnya harus terpenuhi. Salah satu rukunnya adalah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu salah satunya. Nah, apalagi nanti kita khususkan Allahumma gfir, ya Allah, li fulan. Selama yang mendoakan orang beriman, yang didoakan orang beriman, semua para ulama tidak ada yang berbeda pendapat, doa itu sampai. Al-Quran menjelaskan, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Belum lagi doa-doa yang terus dibaca oleh Rasulullah sehingga kita ikuti sampai sekarang. Ada juga satu riwayat ketika Rasulullah membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ila akhir sampai selesai, panjang doanya. Ketika beliau selesai mensolatkan jenazah, itu banyak sahabat ketika mendengar doa itu, Pak. Sebegini, Pak, coba yang meninggal itu saya. Nah, kalau kita kan masih tetap takut ya, Bapak ya. Jadi Rasulullah membaca doa itu, Allahumma gfir lil mu'minat, Allahumma gfir lahu walhamhu, bagi laki-laki. Yang doa yang kita baca ketika sholat jenazah itu, sahabat dengar, Pak. Ini sahabat itu sampai mengandai-andai, kalau tahu begini mah yang meninggal saya aja. Coba kalau yang meninggal saya. Kira-kira bapak-bapak berani nggak kira-kira seperti itu kalau ada ustadz, ada kiai waktu mimpin doa terus Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma ja'al kuburahu raudhatan min riyadil jinan. Yang doa ini orang soleh banget dan hampir bisa dipastikan doanya itu diyakini pasti diijabah oleh Allah. Terus kira-kira berani nggak kita? Andai kata, mudah-mudahan saya secepatnya didoakan seperti itu. Kira-kira berani nggak? Saya belum berani, Pak, masih banyak dosa. Nah, saya kembali sampaikan, andai kata orang tadi wafat masih ada doa, itu masih ada dosa,
Karena masih saking banyaknya orang-orang yang mendoakan kita, yang memintakan ampun kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita masih terus mendoakan kita. Maka di dalam satu riwayat yang sahih, doa atau dosa itu dibersihkan oleh Allah karena permohonan ampun daripada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang soleh, orang-orang mukmin yang masih ada di dunia. Maka itu pentingnya kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, yang soleha, yang ketika nanti kita sudah tidak bisa meminta dan tidak bisa berbuat lagi sendiri, anak-anak kita mendoakan kita. Keluarga kita mendoakan kita. Terus kemudian saudara-saudara kita yang seperti ini, kita kumpul di majelis taklim seperti ini, jangankan ketika kita sudah wafat didoakan, Pak. Dahsyatnya, hebatnya kekeluargaan kita di masjid, bapak-bapak yang sering datang ke masjid, yang biasanya datang ke masjid, terus nggak kelihatan. Kalau saya memang jarang kelihatan di sini. Jadi mohon maaf Bapak sekalian kalau saya datang ke sini saya harus meninggalkan ada sekitar 200 santri karena setiap ba'da subuh harus ngaji dan ngajinya harus sama pengasuhnya. Jadi mohon maaf kalau kesininya ya kalau ada snack aja gitu. Alhamdulillah ya. Jadi mohon maaf. Tapi ini saya bicara kebaikan Bapak Ibu sekalian. Di dunia saja ketika ada 1-2 orang yang biasanya datang ke masjid terus nggak kelihatan, ini ditanyakan, oh bapak ini kemana? Ibu ini kemana? Biasanya kan setiap di masjid selalu ada beliau. Upama dengar, oh beliau sedang umroh, alhamdulillah kita ikut senang. Itu hebatnya perkeluargaan kita. Oh beliau ini sedang kurang sehat, yuk kita doakan sama-sama. Luar biasa. Bapak Ibu mungkin diam di rumah, nggak ngabarin, tapi dengar saudara kita, kalau kita sedang sakit, kita nggak minta, tapi mereka semua mendoakan kita. Apa itu? Karena ta'aluk hubungan batiniah, rohani kita ini jauh lebih kuat daripada hubungan jasmani kita. Makanya alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu juga nanti, kalau saja sampai orang itu masuk ke neraka gitu, terus kemudian kita banyak punya teman-teman orang soleh, karena nanti kalau sudah bicara surga neraka, yang di dunia sudah nggak ada lagi, Pak. Kalau di alam barzah, kalau di alam kubur, itu ada kemungkinan saudara kita, keluarga kita masih ada di dunia ini. Makanya apa? Yang paling panjang itu nanti di alam barzah. Bapak sekalian, kita nggak tahu terjadi kiamat itu apakah masih 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, kita nggak tahu. Sementara kita itu sampai hari kiamat berada di alam barzah. Saya punya kakek, punya buyut itu meninggal udah dari tahun 50-an. Berarti beliau hidup di alam barzah itu sudah lebih panjang daripada saya hidup di dunia ini. Mungkin kita hidup di dunia ini hanya 100 tahun mungkin. Tetapi bisa juga di alam barzah itu 1000 tahun, 2000 tahun. Namun apabila kita ini di alam barzah ini meninggalkan orang-orang soleh, apalagi ada karya, ada jariah yang bisa kita tinggalkan, mengalir terus. Kita punya ilmu yang bermanfaat, kita kemudian punya jasa-jasa yang terus dikembangkan oleh orang-orang yang masih hidup, seperti para ulama-ulama kita. Masya Allah, beliau sudah wafat ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, namun sampai hari ini ilmunya masih diamalkan, masih dipelajari, dan orangnya masih didoakan. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan amal baik
Dan mohon maaf kan, memang manusia itu begitu, Pak. Kita ini ya eh, gampang dilupakan, gampang dilupakan. Kecuali secara umum saudara-saudara kita, keluarga kita selalu mendoakan untuk kita semuanya. Apalagi mohon maaf, naudzubillah, kalau kita meninggalkan keluarga atau anak-anak yang tidak soleh itu cepat sekali kita dilupakan. Waktu baru wafat, semuanya nangis. Gitu. Semuanya nangis, merasa kehilangan. Nanti seminggu sudah mulai agak lupa dikit, gitu ya. Sebulan mulai agak lupa. 1 tahun itu udah agak kadang-kadang lupa sama sekali. Itu ada yang seperti itu. Sementara kita sudah berjuang mati-matian untuk mereka semuanya, baik cari nafkah, bahkan kadang-kadang kita meninggalkan sesuatu apa yang bisa kita tinggalkan, ternyata apa yang kita tinggalkan itu tidak membekas. Artinya mereka kurang paham seperti apa sebenarnya amanah yang ditinggalkan itu tadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini saya singkat saja untuk yang mukaddimah ini, saya belum bicara materi ya Pak ya. Ibu ya, jadi nanti ngaji sampai jam 8 nggak apa-apa lah gitu. Kuat ya Bu ya? Kuat. Alhamdulillah saya yakin, saya yang nggak kuat Pak. Baik. Jadi setiap langkah Bapak Ibu ke sini, ya, setiap langkah Bapak Ibu, satu langkah Allah angkat 1 derajat. Setiap langkah, 1 langkah Allah ampuni 1 kesalahan kita. Ada yang bertanya, saya tadi nggak melangkah, naik kendaraan gitu, terus gimana? Apakah itu terus dihitung hanya 1 saja? Bapak Ibu, Allah itu maha bijaksana. Jadi yang Bapak Ibu tadi naik kendaraan, itu akan dihitung kira-kira ini rumahnya mana, rumahnya jauh, itu kalau melangkah berapa langkah itu? Berapa langkah kalau melangkah? Nah, disitulah akan dihitung, walaupun nilainya orang yang jalan kaki itu juga lebih tinggi daripada orang yang naik kendaraan. Al-ajru ala qadri ta'ab. Jadi pahala itu melihat sejauh mana jerih payah apa yang kita lakukan. Tetapi kalau Bapak Ibu juga mensyukuri atas nikmat Allah berupa kendaraan. Jadi Bapak Ibu kalau beli kendaraan itu niatkan untuk ibadah. Udah, pokoknya niatkan untuk ibadah, itu nanti hisabnya gampang Pak. Andai kata sekali waktu kita buat rekreasi, itu jangan diniatin. Ya udah, niatkan dari awal supaya apa? Supaya saya kalau ke masjid ini lebih cepat. Kalau beli mobil supaya saya kalau ke masjid waktu hujan tetap bisa istiqomah, waktu saya harus ngaji tetap istiqomah karena sudah ada mobil walaupun hujan tidak terhalangkan. Nah, niatkan seperti itu, Pak. Niatkan untuk silaturahim, niatkan untuk kebaikan-kebaikan, dan jangan sedikit pun digunakan atau diniatkan, oh nanti saya kalau nonton konser biar cepat, jangan seperti itu. Kalau terpaksa kadang-kadang harus terbleset di situ, tapi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa motivasi seperti ini oleh guru-guru kita udah banyak disampaikan, tetapi memang kita ini harus terus-menerus mengingatkan diri kita, jangan pernah bosan mendengar ilmu yang sama. Ketika kita dimotivasi dengan semangat ibadah, supaya apa? Supaya ibarat kendaraan itu terservis terus. Jadi kalau di dalam Al-Quran watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr itu, kenapa? Karena memang kita ini yazidu wa yanqus keimanan kita. Pada satu saat kita semangat, pada satu saat kadang-kadang kita kendur. Makanya kita juga tidak boleh bosan, yaitu menikmati satu nasihat walaupun kadang-kadang sama. Waduh, saya udah biasa dengar begitu. Bukan hanya dengernya,
Dari apa yang kita dengarkan itu sudah kita jalankan belum gitu. Itu penting, Pak. Karena namanya ilmu itu bukan hanya sekedar dimiliki, didapat, tetapi harus diamalkan. Maka para sahabat dulu, Rasulullah sistem ngajar para sahabat itu di dalam satu riwayat Bapak sekalian, itu ngulang-ngulang berkali-kali. Sampai sahabat itu disaksikan betul oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Nabi itu dijalankan, dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar amunisi dalam pikiran kita dan khazanah keilmuan yang kita miliki, tapi apa yang kita dengar dari guru-guru kita itu bisa kita jalankan dengan semampu kita. Makanya kalau kita mendengar sesuatu yang sama, terus kemudian ternyata nasihat baik yang sering kita dengar itu belum kita jalankan, jangan pernah bosan. Itu pukulan di dalam kehidupan atau hati kita, bahwa kita ini harus melaksanakan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan yang lalu saya menyampaikan tentang apa itu ilmu bermanfaat, ilmu yang manfaat. Ini mohon maaf banyak berkaitan tentang ilmu yang ingin sampaikan, karena memang saya secara pribadi harus banyak belajar. Kenapa ya? Ya salah satu kesuksesan kita baik di dalam urusan ibadah, urusan akhirat, ataupun urusan dunia itu memang kuncinya itu kata Imam Syafi'i adalah ilmu. Kemarin tanggal 25 November ya Pak ya, itu Indonesia, negeri kita ini memperingati Hari Guru Nasional. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi guru. Jadi guru itu bukan hanya ngajar di pondok pesantren, bukan hanya ngajar di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak mendidik putra-putrinya, anak-anaknya, bukan hanya anak-anaknya, mungkin yang punya murid yang pernah jadi profesi guru juga ngajarin anak-anak yang lain berkaitan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, selamat bagi para guru, bagi kita semuanya. Ini ibu-ibu ini yang sangat luar biasa menjadi guru, dinamakan Robat Manzil, guru rumah tangga untuk anak-anak terutama. Terus kemudian, Bapak sekalian, ya kita semuanya ini adalah merupakan jasa daripada guru-guru kita. Jadi dari kecil kita sudah diajari berbagai macam ilmu oleh guru-guru kita. Nah ini makanya bagaimana caranya ilmu yang diberikan oleh guru kita kepada kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah di sini saya akan sampaikan di dalam satu kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Imam Al-Zarnuzi, beliau menyampaikan pentingnya kita ini takzim terhadap ilmu, takzim terhadap guru. Jadi supaya ilmu kita ini barokah, Bapak sekalian, ilmu kita ini bermanfaat, kita ini wajib hormat terhadap ilmu itu sendiri, wajib hormat terhadap guru-guru kita. Jadi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semuanya bisa melaksanakan sholat, bahkan termotivasi sampai mendapatkan kemuliaan duduk di masjid seperti ini. Kita yakin bahwa ini adalah ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Hari ini ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan ada yang sampai menghafal Al-Quran. Siapa mereka yang berjasa? Guru-guru kita. Hari ini kita mengenal huruf-huruf, itu juga jasa dari guru-guru kita. Maka yang ingin saya sampaikan, jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita melupakan terhadap guru-guru kita. Paling tidak
kita terus mendoakan mereka semuanya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, kira-kira dulu yang ngajarin saya rukun sholat, syarat sholat, ini halal, ini haram, itu siapa? Itu terus didoakan. Bahkan ta'aluk daripada guru-guru kita ini nanti akan sangat bermanfaat bagi kita mulai dari dunia sampai akhirat. Jangan sampai dikatakan murid lupa sama guru. Nah, guru kita ini banyak, dan guru yang paling luar biasa adalah guru rohani kita. Guru yang mengajarkan kita tentang agama kita, yang ini dijadikan modal untuk kepentingan kehidupan kita mulai dari dunia sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin ada yang berguru kepada orang yang ibadah aja nggak kenal, bahkan berbeda akidah. Untuk mempelajari ilmu umum silakan, tetapi ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, ilmu keahlian yang kita miliki itu harus memotivasi, mendorong kita bagaimana yang tadinya dimiliki oleh orang yang salah secara akidah berpindah kepada kita gunakan untuk kemanfaatan yang bersifat berkesinambungan sampai akhirat. Ini penting. Jadi boleh kita ilmu umum ilmu merancang mobil gitu. Ini kan umum. Tadi gurunya mohon maaf non muslim, bukan orang Islam, Mama. Lah mereka telah bekerja keras, mungkin di perusahaan menjadi orang terhormat, sebagaimana yang saya sampaikan dulu di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menggunakan darajat ini jamak taksir yang sifatnya berkesinambungan, Pak. Derajat dunia, derajat akhirat. Makanya diawali dari amanu, iman dulu, iman baru ilmu. Nanti kalau tidak pakai iman, mohon maaf, hanya ilmu saja, dia bisa terhormat juga, Pak. Terhormat, tapi di mana? Di dunia saja. Di akhirat enggak. Nah kita ini orang beriman, maunya di dunia juga banyak derajat, tinggi derajat kita, mulia. Di akhirat juga apalagi, itu yang kita cari. Nah ini pentingnya kita ilmu yang nanti kita arahkan, kita gunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yanfa'u bihi illa bi taqdimil ilmi wal ahli. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya orang yang mencari ilmu, kita menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu dimanapun, itu tidak akan pernah mendapatkan kemanfaatan dan barokah daripada ilmu, kecuali kita mau hormat, takdim terhadap ilmu itu sendiri dan terhadap guru yang mengajarkan ilmu